Hai, selamat pagi warga Kaltara Nun Kabor. Luar biasa, itu bahasa mana lagi? Bahasa Bulungan nih. Oh, asik. Apa kabar semuanya gitu ya di Oke. pagi hari Kamis manis ceria bersama dengan Ina yang manis dan juga hari Jeff ini. Harrison yang paling ganteng. Bener, ada Ina manis, Jeff Harrison ganteng, ada juga yang manis-manis lagi tapi nanti. Betul. Tunggu, kita mau perkenalan dulu. Sudah perkenalan, ini Borneo hari ini akan mengangkat segala jenis hal-hal yang menginspirasi buat masyarakat Kalimantan Utara. Betul banget, dan kita juga akan menyajikan berbagai informasi menarik seputar Kalimantan untuk Anda nantinya juga pemirsa. Benar sekali, dan langsung saja Bang, hari ini kita ada yang manis-manis, ada Donut and Bakery gitu kan. sekali. Yang bikin kita udah nggak sabar mau icip-icip. Langsung saja kita masuk dalam obrolan inspiratif berikut ini. Ya pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu istimewa karena hari ini kita akan icip-icip donat. Betul. Dan sudah berapa hari ini ya kita ada di lapangan Agatis. Dan akhirnya kembali kita pulang ke rumah. Betul, dan sepertinya lebih adem di sini ya. Adem banget nih, jauh banget ya. Makanya hari ini kita membuka dengan yang manis-manis dulu, yang kenyoy-kenyoy dengan Donut and Bakery, Sweet Moment Sweet, Gania Delight. Oke, tentu saja kita penasaran siapa sosok dan pemikir ataupun otak daripada ide yang indah di depan kita saat ini, Ina. Langsung saja kita panggil Kakak Andi Miftahul Jannah. Ini dia owner dari Silakan Kakak. Gania Delight. Wah, masih muda sekali, selamat datang. Silahkan duduk. Apakah ini gambaran ibu muda saat ini ya? Benar-benar muda sekali. Saat muda, dan kalau kita lihat modelan produknya nampak kreatif juga nih. Benar, dari awal kita udah spill ibu muda teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lihat wah kakaknya cantik banget, mau langsung datang ke Gania, udah punya anak Kak ya? Udah kan? Udah. Nih boleh nih langsung diceritain Kak mengenai Gania Delight nih. Bagaimana munculnya donat kentang di Kalimantan Utara Tanjung Selor gitu. Oke, jadi sebenarnya aku mau cerita sedikit tentang diri aku ya Kak ya. Banyak juga nggak apa-apa. Oke, jadi tuh gini, sebenarnya aku sarjana ilmu pemerintahan, nggak ada basic sama sekali bakery ya Kak, nggak ada basic sama sekali. Terus ya cita-citanya pada zaman itu sebelum aku menikah, sebelum menjadi ibu khususnya, ya inginnya kerja di pemerintahan kayak gitu. Ketika sudah punya gelar ibu, melihat anak rasanya nggak tega. Jadi sebagai ibu muda, aku ingin tetap produktif, tetap ingin menghasilkan, tapi bagaimana caranya anak tetap menjadi prioritas utama aku Kak. Nah sehingga minta izin lah nih sama suami, kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan dari dapur rumah aku sendiri Kak. Dimulai dari dapur kayak gitu. Dan ini nih kisahnya para ibu muda yang ingin tetap berkarya tetapi tidak meninggalkan rumah tuh ya kebanyakan karena ini nih, karena anak yang menjadi inspirasi untuk tetap berkarya, tapi anak juga yang tetap membuat mau stay di rumah aja gitu loh. Betul Bang, cuman aku penasaran juga nih Kak. Kan kemudian memutuskan sepertinya oke lah kita tidak di pemerintahan tetapi membuka usaha. Cuman kadang-kadang kan membuka usaha itu juga menyita waktu, butuh ini, butuh itu lain dan sebagainya. Apakah itu juga tidak berdampak terhadap misalnya Kakak harus fokus ke anak dan fokus ke usaha gitu? Benar, walaupun di rumah ya nggak memungkiri kalau itu tuh tetap menyita waktu. Betul, apalagi awal-awal merintis gitu Kak. Benar. Ya sebenarnya kalau kita bicara awal kita memulai segala sesuatu ya pasti harus ada yang kita korbankan ya kan Kak. Nah jadi bagaimana diri kita supaya itu tidak terus-terusan seperti itu ya. Jadi kita belajar supaya bisa menjadi istri bagaimana, seorang ibu bagaimana, tapi kita tetap bisa berkarya seperti itu Kak. Wow. Benar. Tapi kalau untuk Gania Delight ini sudah berapa lama sih berdirinya? Insya Allah bulan depan kita 1 tahun Kak.
outletnya 1 tahun. Bakal ulang tahun nih. Iya. Oke, berarti baru berjalan 1 tahun ya ini ya? Baru berjalan 1 tahun. Tapi apakah emang dari awal nih udah langsung buka outlet kakaknya atau gimana? Oh enggak Kak, sebenarnya ini nih asal mulanya dari request suami, kepingin makan yang manis-manis, ya kita coba buat. Produk pertama itu adalah Japanese cheesecake ya Kak ya. Japanese Iya, cheesecake. Japanese cheesecake. Alhamdulillah coba dijual ke orang, banyak yang suka, banyak yang repeat order. Nah, lambat laun ya belajar dari online, offline tentang bakery itu sendiri. Banyak produk-produk yang saya tahu ya akhirnya. Dan ini donat sendiri sebenarnya ada backgroundnya ya Kak. Aku belajar resep-resep donat ini dari mertua aku. Nah, kebetulan ibu mertua aku itu ahli di bidang ini, gitu. Aku tertarik sama donat nih, coba buat. Nah, terus setelah hampir 3 bulanan kami sudah jualan ini, tiba-tiba donat viral Kak, Pingkan Mambo. Pingkan iya, Mambo. Iya. Donat apa dia jual kemarin? Donat minyak. Donat keras itu ya. Gak apa-apa, tapi viral. Harganya juga wow. Isi 6 200.000 ya. Nah ini gimana kalau Gania Delight nih? Padahal yang viral Pingkan Mambo, tapi sampai ke Tanjung nih dampaknya nih. Bener banget Kak, jadi alhamdulillah banget karena viralnya dia, peminat juga banyak ya Kak, jadi cari-cari donat, pingin rindu makan donat gimana dan lain sebagainya. Ya saya sendiri menawarkan donat yang berkualitas, yang menurut saya bahan-bahannya bagus dan kalian punya pengalaman ketika memakannya. Gitu. Nah kalau kita lihat dari tampilannya aja nih, donat-donat Gania ini mewah loh, bukan lagi mewah gitu loh. Nah kalau spill sedikit nih, dan harganya juga terjangkau Ina. Harganya terjangkau untuk yang mewah seperti ini. Nih coba boleh Kak, kita mau spill harga dan juga spill udah ada berapa menu sih yang ada di Gania Delight tuh? Oke, untuk harga sebenarnya anak-anak sekolahan masih bisa ya Kak, under dari 8 ribuan juga ada. Seperti donat taburnya itu harga 8 ribuan, varian donat krimnya ini under dari 15.000 ada, donat glaze-nya harga 10 ribuan ada kayak gitu. Itu sih Kak. Dan udah ada berapa menu nih di Gania Delight? Oh, berapa menu? Ada 26 menu Kak. Dan itu ready setiap ini hari. dia nih, emang banyak 20 menu. 26 menu. 26 menu. Yang ini apa nih rasanya? Nah ini ada apa ini? Kue sus? Kue sus. Oh, ternyata ada kue sus juga. Ada mochi. Mochi tapi donat. Ada mochi donat, ada mochi yang basic Kak, dari Fuku Mochi. Nah, ini yang 8 ribuan ya, Iya, ini donat taburan. taburnya. Wih, melimpah loh taburannya. Nah ini mochinya Kak. Ini mochi. Iya benar, dengan beberapa variannya. Wow. Ini kita ready setiap hari Kak untuk donat. Kayak Sebanyak ini dan ready setiap hari. Iya, nggak, ready setiap hari. Nggak plenger gitu kan ngerjainnya Kak gimana? Ya kita kan ngesesuaiin request ya Kak, mau beli apa dan lain sebagainya gitu. Oh Oke, berarti ini bisa jadi parcel juga Iya ya? bisa Kak. bisa jadi untuk ulang tahunan juga. Saya pernah lihat di IG-nya kayaknya ada deh. Iya ada. Tuh, Kak. donat Donat sekarang buket. lagi viral-viralnya tuh semua ulang tahun tuh bisa jadi dari bucket, bisa dari mentai, donat pun sekarang bisa untuk ulang tahunan. Gitu. Nah, kenapa nih kakak terinspirasi untuk memulai satu usaha ini dari donat gitu? Biasanya kan ya sudahlah mungkin pecel lele atau dagangan yang lain, tapi kenapa kakak sendiri kemudian berniat nih memilih kayaknya donat adalah usaha potensi? Apakah terinspirasi dari Pingkan Mambo lagi ya Kak? Yang paling pertama yang jadi acuan kami, saya dengan suami, kami lihat market ya Kak, di Tanjung Selor kan belum ada yang seberani ini khusus donat saja. Jadi menurut saya ya pesaingnya belum ada. Dan kami percaya marketnya tetap ada dengan kualitas yang kami sediakan kayak gitu. Oke, betul. Nah tapi kan zaman sekarang nih di tahun ini ya kan, apalagi setelah viralnya Pingkan Mambo nih donatnya, banyak udah yang ikutan jual donat juga nih Kak. Dan jika dibandingkan nih dengan harga dari Gania Delight memang rata-rata di bawah 8 ribuan harganya. Nah ini gimana nih caranya Kakak tetap mempertahankan donat buatannya Kak Miftah tapi tetap mampu untuk bersaing nih dengan donat-donat dengan harga yang lebih murah nih? Oke. Kalau dilihat dari itu, kita sebelum buka bisnis harus nentuin target ya Kak, market kita siapa. Nah di sini saya berfokus kepada kualitas.
Nah, jika barang saya berkualitas, yang datang juga pasti ada kayak gitu. Jadi nggak usah mikirin yang di bawah ada yang 3.000, ada yang 2.000, yang mereka juga punya marketnya sendiri, saya punya market saya sendiri kayak gitu. Oke. Tuh, tapi emang Gania ini membawakan kita pengalaman makan donat yang berbeda daripada donat-donat lainnya karena mewahnya itu tadi. Betul, sensasi rasa makannya juga berbeda ya. Dan ini juga kalau kita cek profil IG-nya tuh Kak, apa namanya, ini kan donat kentang juga ya Kak ya? Iya, iya. Nah, yang membedakan donat kentang Kakak ini dengan donat-donat yang biasa atau apa sih Kak? Gitu? Yang paling pertama bahan-bahannya ya Kak, kita nggak sembarangan beli, terus tepungnya juga tepung-tepung yang berkualitas, bukan tepung-tepung yang pokoknya semua bahan-bahannya itu pilihan lah Kak, dan dijamin yang kita kasihkan ke customer itu yang terbaik versi kami, dan kami selalu mengupayakan memberi yang terbaik secara pengalaman, secara plating kayak gitu. Dan itu terbukti juga dengan banyaknya orderan dari luar juga nih. Iya, Nah, alhamdulillah. boleh nih Kak diceritain dari mana aja orderan untuk donatnya Gania Delight? Iya, ada aja yang kayak bolak-balik sini, orang Samarinda, orang Balikpapan, terus ada yang dari Berau, Nunukan kayak gitu, yang datang memang untuk beli ini gitu loh. Rindu makan ini gitu. Nah, kalau pesanan dari jauh semacam itu, apakah mereka yang datang langsung atau Kakak kirim juga nih, apa namanya, pesanannya ke sana gitu Kak? Untuk sekarang mereka yang datang langsung dengan catatan yang kami beritahu ini sampai kapan tahannya, kapan boleh dimakan dan lain sebagainya, terus cara penyimpanannya seperti apa, tetap kami dampingi jika itu mereka beli untuk perjalanan jauh kayak gitu Kak. Oh, jadi oleh-oleh ya, ini jadi oleh-oleh Bisa, salah satunya bisa dari Tanjung jadi Selor oleh-oleh. jadinya gitu ya. Tapi emang kalau misalnya donat nih kan kebanyakan ya yang berbahan roti-roti seperti ini, kalau misalnya kita simpan di suhu ruang lama kelamaan dia kadang keras gitu. Nah pas mau dimakan lagi udah nggak enak. Nah untuk Gania sendiri gimana Kak? Ini kalau untuk Gahania sendiri, ini saya nggak tahu ya kalau yang di luaran, ini untuk Gahania sendiri, kalau misalkan varian donat glaze sama donat taburan itu bisa tahan sampai 4 harian di suhu ruang. Tapi kalau mau aman 3 hari lah kalian makan. Takutnya nanti berlumut. Nah terus kalau misalkan untuk yang varian krim sendiri, saya klaim kalau misalkan 2 hari insya Allah masih aman saja di suhu ruang. Tetapi kalau misalkan mau tahan lagi, itu dimasukkan ke dalam kulkas. Dalam catatan sejam sebelumnya kalian keluarkan. Apalagi kalau misalkan ditaruh di freezer. Nah donat glaze, donat yang varian krim itu kalian masukkan ke dalam freezer, terus mau dimakan lagi besokannya didiamkan dalam 1 jam, lembutnya tetap sama. Berarti aman. Biasanya apalagi kalau masuk kulkas mau kue apapun itu biasanya ngeras gitu loh, dan pas dimakan tuh udah kayak nggak enak banget. Tapi kalau untuk Gania aman ya? Aman kalau misalkan ditaruh di freezer Kak. Ya kayak gitu. Tuh pemirsa, buat pecintanya Gania nih, buat yang takut nggak habis dimakan sekali, Bisa disimpan bisa disimpan langsung masuk freezer aja, terus nggak perlu dipanasin lagi, simpan aja di suhu ruang dan itu masih tetap enak. Nah, apa yang bikin Kakak nih pede nih misalnya, ini kan tadi disampaikan mungkin bisa bertahan 3 sampai 4 hari ini, dan kemudian tadi kita lihat hampir ada 20 produk lebih gitu ya, yang mungkin ya kalau secara donat bisa tahan 3 atau 4 hari, berarti perputarannya bagus dong ya Kak ya. Tetap habis di dalam 3 hari, sebelum 3 hari berarti 20 produk misalnya setiap donat ini bisa habis ya, atau tetap ada tersisa nih biasanya Kak? Sebenarnya awal-awal kita buka ini ya Kak, di 3 bulan pertama itu tuh kita pajang di display banyak semuanya. Tapi ngelihat market ya orang Tanjung itu aja yang Kak, ya kan Kak, nggak mungkin mereka setiap hari makan donat. Nah jadi ya kami bagaimana berpikir supaya tidak ada yang terbuang, kami sediakanlah menu. Oke, Nah yang jadi baru kita ya restock di dalam, biasanya sehari itu 100 pieces yang ready. Nah yang ready kalau misalkan lewat daripada 2 hari, donat itu kami buang. Kayak gitu. Jadi kami upayakan yang kami jual ya memang hari itu baru digoreng kayak gitu Kak. Oke, berarti yang disediakan adalah adonannya. Dan pas orang datang untuk beli baru nih dibuat. Sudah digoreng tuh Kak. Sudah digoreng, tinggal di Oke. plating. Oke. Jadi memakan waktu 3 sampai 5 menit tergantung pesanan kakaknya lagi kayak gitu.
Tapi untuk semua menu ini kan selain donat juga ada yang lain-lainnya, ada mochi, ada sifon juga. Nah ini apakah ketika kita datang ke situ udah ready semua, tinggal pesan aja, tinggal nunggu, atau ada yang perlu di order H-1 atau H-2 sebelumnya gitu? Sebenarnya kalau misalkan bicara H-1, H-2 itu tuh kita biasanya ada apa nih namanya? Donat tumpeng Kak, Donat tumpeng? Iya, untuk yang ulang tahun itu kan kita memerlukan pernak-pernik, terus tergantung request mereka mau apa. Nah, kita juga ada sifon ya Kak, sifon cake. Sebenarnya sifon cake itu kita ready setiap hari. Nah, dari saya belajar di offline maupun online terkait bakery, sifon itu ternyata tahan maksimal 1 bulan di dalam freezer, tergantung kekuatan freezer kalian sampai mana. Nah, dan ketika kalian keluarkan kualitasnya tetap sama habis kita open kayak gitu Kak. Jadi kalau misalkan sifon juga ready setiap hari di outlet, tinggal kalian bilang aja ya minimal 2 jam lah sebelumnya supaya dia bisa tidak beku lagi kayak gitu. Tidak beku lagi, bisa dipersiapkan dulu ya. Berarti nih kalau teman-teman datang ke Gahania Deluxe ya, tapi di etalase cuman ada donat, itu tinggal request aja ke mbaknya, bilang kalau mau sifon nih atau mau yang lainnya, nanti tetap ada, tetap ready, tapi dipersiapkan dulu. Iya, betul. Gitu. Oke, berarti harus memesan terlebih dahulu, lebih cepat Pesan gitu ya. dulu. Kak, ya? Kalau lebih enaknya mungkin DM dulu kali ya Iya, Kak, sebelum betul. ke situ. Kak, Pesan aku mau online dulu. pesan sifon nih 1, ntar datang ngambil lah. Oke. Itu lebih cepatnya. Oke, berarti apakah orang juga bisa memesan secara online ataupun untuk wilayah Kabupaten Bulungan nih Kak? Bisa pesan secara online dengan kakak Iya, ada ataupun pengantaran bisa nggak diantar gitu juga ya? nggak nih Kak? Untuk sementara kalau pesanan online selalu kita layanin ya Kak, cuman di outlet kita belum ada kurir khusus mengantar, jadi ya kita komunikasikan, kita cari kurir dulu ya Kak, kalau misalkan ada kurir yang bisa ya gitu. Oke, ini itu dia. Tapi sekarang kan udah ada outletnya nih untuk Gahania Deluxe. Nah, di situ tuh enak banget. Kemarin aku sempat sekali nyoba ke situ makan donatnya langsung. Tapi sayang sekali ya, sayang sekali nih di Gahania Deluxe belum ada minumannya nih Kak. Ini kayaknya bisa jadi inovasi, apalagi pagi-pagi nih makan donat sambil ngopi, enak loh di situ. Kapan nih kira-kira Kak ada menu minuman dari Ganianya? Diharapkan sih bulan depan udah ada ya Kak, bahan-bahannya udah ada, ya tinggal Kak saya dengan suami ngeklopkan aja nih menu mana yang mau dikeluarkan. Itu sih yang agak ribet itu, yang sesuai dengan wajahnya Gahania, yang sesuai dengan makanan manis ini kayak gitu. Oke, berarti bakal launching nih minuman-minumannya ya bentar lagi ya. Betul, bahkan Amin, dianalisis secara bagus ya sama suami dan istri. Inilah fungsi suami dan istri yang saling mendukung satu sama lain. Benar, inilah yang bikin kita berdua Bang Jep iri ya Bang ya. Kayaknya kita butuh tuh pasangan yang semacam itu juga. Benar, kalau boleh Kak, tolong ada teman-temannya. Enggak dong, jadi ajang cari jodoh di sini, enggak dong. Nah, dari berbagai produk yang kakak sediakan nih, biasanya pelanggan paling suka produk-produk kakak yang mana nih, yang paling cepat laku atau dipesan berulang Bestsellernya kali? dia, Boleh lah kan? bestseller. Kalau kita bicara yang best seller itu tuh relatif sebenarnya juga ya Kak, tergantung selera nih. Kalau saya bilang nanti yang Lotus sekali datang mereka nggak suka gitu kan. Cuman kita ini kan ada untuk donat sendiri tuh ada 4 varian, ada yang taburan, ada yang glass, sama ada yang krim. Nah, ini mereka punya best sellernya sendiri-sendiri kayak gitu. Kayak kalau misalkan di glass itu tuh ada yang varian coklat-coklat. Nah, terus kalau yang di krim nih biasanya paling best seller itu adalah yang strawberry. Milk bun-nya juga mochi, nah itu juga. Ada milk bun, ada mochi, ada sifon dan donat kentang. Apakah semua donat ini bahan dasarnya juga kentang semua atau ada donat biasa juga nih Kak? Sebenarnya pada awal buka outlet ini Kak, kita nggak donat kentang, bukan donat kentang tapi donat susu. Nah, tapi mengikuti market, mereka request coba dong donat kentang aja, akhirnya ya donat kentang kita ciptain gitu. Oke, jadi sekarang lebih fokus ke donat kentangnya gitu ya Kak? Benar. Nah, kalau ini Kak, ini kan kakak juga belajarnya otodidak ya, belajar dari media online. Apakah kakak juga tidak pernah mengikuti pelatihan secara profesional misalnya, tetapi kan sudah belajar nih sama ahlinya nih ya, sama mertuanya langsung ya Kak ya? Langsung sama Nah, kalau mertua. jenis-jenis yang lain lagi nih, ini kan terus berkembang nih sampai banyak produknya kakak sampai ke mochi nih. Apakah ini kakak juga
ada pelatihan khususnya kah atau bagaimana, atau semuanya dipelajari dari media sosial atau internet? Sebenarnya sekarang nih kayak media sosial itu sangat mempermudah segala sesuatunya ya Kak. Bahkan mereka terang-terangan memberikan tips untuk ya jadi seperti ini. Tapi tidak bisa dipungkiri juga pelatihan secara offline itu juga penting, dan saya beberapa kali ikut pelatihan-pelatihan offline gitu. Dan ternyata di Tanjung Salor juga ada untuk pelatihan-pelatihan Iya, bakery ya. ada, Kak. Dan nggak semua orang tahu hal ini loh, karena aku sendiri juga nggak tahu nih Bang Jeb kalau ada pelatihan-pelatihan kue di sini. Nah, kalau untuk teman-teman kita di luar sana yang pengen punya skill baru juga dan pengen ikut pelatihan nih, biasanya tuh harus ngeceknya di mana nih Kak kalau ada pelatihan untuk seperti itu? sementara ya Kak ya, aku kan ada link-link yang jual-jualan gelas kolata dan lain sebagainya. Nah, biasanya mereka yang mendatangkan baking demo, bahkan bisa datang langsung ke dapur kita. Nah, di Pajar sendiri juga toko Pajar Tobaku, nah itu ada juga Kak baking demonya. Tinggal follow aja Instagramnya, biasanya dia akan ngumumin kapan ada baking demonya. Oh, berarti dari toko kakak juga ada nih untuk belajar? Oh, nggak ada Kak. Oh, Nggak terus ada. tadi katanya datang aja ke dapur gimana? Enggak, maksudnya mereka yang chef-chef itu datang ke dapur kita. Oh, Iya, diundang langsung gitu memberikan mentornya. pelatihan. Iya, mereka yang Oke. datang dan memilih dapur mana yang ingin mereka datangin. Baking demo langsung di situ, contohin langsung secara private gitu. Oke. Nah, ini tentang belajarnya. Dan banyak lagi yang mau kita tahu. Kita juga pengen tahu rasa aslinya gimana. Jangan kemana-mana, tetaplah di Ini Borneo, mengangkat karya Dan budaya.